Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan penjabaran materi tentang fikih puasa, mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi dan media pembelajaran. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Aditya Fitra Pramudia. Saya lahir di Sebulu tanggal 18 Desember 2001. Riwayat pendidikan saya SD Negeri 02 4 Sebulu, SMP Negeri 02 Sebulu, SMA Negeri 02 Sebulu, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Samarinda, jurusan S1 Pendidikan Agama Islam. Alamat rumah saya berada di Jalan Unta, RT 022, nomor 23, Desa Manunggalaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Moto hidup saya adalah berbuatlah demi perubahan, bergeraklah demi kemajuan, dan berpikirlah demi peradaban. Selanjutnya, saya akan perkenalkan kompetensi yang akan dicapai siswa setelah menonton video saya ini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian puasa. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis puasa. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan syarat dan rukun puasa. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian puasa. Puasa adalah suatu substansi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat dan rukun tertentu dengan jalan menahan diri dari segala keinginan syahwat perut dan dari segala sesuatu yang masuk ke dalam kerongkongan, baik berupa makanan, minuman, obat-obatan, dan semacamnya sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang dilakukan oleh seorang muslim yang berakal, tidak haid dan tidak pula nifas, yang dilakukan dengan yakin disertai dengan niat. Hukum puasa berasal dari surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjadikan orang-orang beriman naik derajatnya menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa. Materi yang kedua adalah jenis-jenis puasa. Dalam pelaksanaannya, puasa terbagi menjadi dua, yaitu puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa wajib adalah puasa yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, dan apabila ditinggalkan seorang muslim tersebut akan mendapatkan dosa yang besar. Sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan oleh seorang muslim. Jenis puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah puasa wajib yang dilakukan oleh seorang muslim dan dilakukan selama bulan Ramadan berkisar 29 sampai 30 hari. Ada beberapa sunnah yang dianjurkan dilakukan oleh seorang muslim ketika bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih berjamaah. Yang kedua adalah memperbanyak sedekah. Yang ketiga adalah iktikaf di masjid. Yang keempat, memperbanyak tilawah dan melaksanakan ibadah-ibadah tambahan lainnya. Mari kita dengarkan niat puasa Ramadan.
Jenis puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan untuk menebus janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena seseorang pernah berikrar ketika mendapatkan sesuatu akan berpuasa. Dan apabila sesuatu tersebut berhasil didapatkan, maka orang tersebut diwajibkan untuk berpuasa sebagai tebusan janji yang pernah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa denda atau puasa untuk membayar puasa Ramadan yang pernah ditinggalkan oleh orang tersebut. Alasan meninggalkan puasa Ramadan dapat berupa sakit, berupa musafir atau bepergian, atau hal-hal syar'i yang tidak bertentangan dengan agama. Jenis puasa yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama adalah puasa Syawal. Puasa Syawal adalah puasa yang dilakukan pada saat bulan Syawal. Puasa ini dilakukan selama 6 hari, boleh berturut-turut, boleh juga berselang-seling. Puasa ini dapat dilakukan mulai dari tanggal 2 Syawal sampai dengan tanggal terakhir pada bulan Syawal. Jenis puasa sunnah yang kedua adalah puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan orang-orang yang akan berhaji. Boleh juga dilakukan oleh orang yang tidak berhaji, namun tidak ada keutamaan baginya. Puasa ini dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa sunnah ketiga adalah puasa Senin Kamis. Jenis puasa Senin Kamis ini adalah jenis yang paling populer dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ada riwayat yang mengatakan bahwa setiap hari Senin dan hari Kamis adalah hari diangkatnya amal manusia ke langit dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu disunahkan bagi seorang muslim untuk berpuasa. Puasa sunnah yang keempat adalah puasa Daud. Puasa Daud ini dilakukan untuk meneladani puasa Nabi Daud alaihi salam. Jenis puasa ini adalah jenis puasa yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara pelaksanaan puasa ini adalah sehari berpuasa dan sehari berbuka. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Asyura atau puasa yang dilakukan di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang disunahkan memperbanyak puasa, boleh di awal, pertengahan, ataupun di akhir. Namun puasa yang paling utama adalah puasa hari Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan jenis puasa sunnah yang terakhir adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa Ayyamul Bid ini adalah puasa yang dilakukan selama 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah. Materi selanjutnya adalah syarat dan rukun puasa. Yang pertama adalah syarat puasa harus beragama Islam, seseorang yang sudah balik, seseorang yang berakal, seseorang yang sehat jasmani dan rohaninya, bukan seorang musafir atau seorang yang sedang bepergian, suci dari haid dan nifas untuk perempuan, serta mampu dan kuat untuk melaksanakan puasa. Rukun puasa sendiri adalah yang pertama niat, yang kedua menahan diri, yang ketiga disunahkan untuk makan sahur, dan yang terakhir disunahkan berbuka di awal waktu. Materi selanjutnya adalah hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja, bersetubuh di siang hari, keluar mani secara sengaja, muntah yang disengaja, memasukkan benda ke dalam tubuh dengan sengaja seperti jarum suntik dan lain-lain, merokok, hilang akal atau hilang kesadaran, serta murtad atau keluar dari agama Islam. Demikian materi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.